Selamat datang di Tilas Tapa. Apa kabar sahabat Tilas Tapa dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang sedang tidak baik-baik saja, mungkin kalian perlu sedikit healing atau istirahat. Kali ini Tilas Tapa akan melanjutkan kisah perjalanan Ujang, sebuah cerita yang diambil dari beberapa kisah nyata seorang santri yang kelak akan menjadi jawara di tanah Jawa. Pada cerita sebelumnya, Ujang yang kerasukan dedemit hutan selama seminggu akhirnya sembuh setelah mendapatkan salam merinding dari Abah Gufron yang membuat dedemit yang merasukinya kocar-kacir dan langsung minggat dari badan Ujang. Bagaimana kelanjutannya? Tanpa basa-basi lagi, ini dia ceritanya. Masih pagi sekali, Sukardi sudah bersiap untuk berangkat. Semua perbekalan dan pakaian untuk Ujang sudah disiapkan dengan rapi. Sebelum berangkat, tak lupa Sukardi memberikan sedikit wejangan pada anaknya itu, menasehati Ujang agar menjadi santri yang baik dan taat pada sang guru. Terlebih sosok guru yang akan ia temui adalah sosok Khorikul Ada, atau dalam bahasa lain memiliki tingkah laku di luar nalar. Konon, Abah Gufron memiliki ilmu kanuragan yang tak tertandingi oleh siapapun. Tak heran bila semua jawara yang ada di tanah Banten takluk mendengar kesaktian Abah. Setelah selesai memberikan sedikit wejangan pada Ujang, mereka berdua pun memulai perjalanan menuju kediaman Abah Gufron. Sepanjang perjalanan, wajah Ujang terlihat sangat antusias. Tak sabar ingin segera menimba ilmu di pondok pesantren Abah Gufron. Sementara di tempat lain, Abah Gufron yang sedang menikmati secangkir kopi hangat di saung bambu miliknya, tiba-tiba meminta seluruh santrinya untuk berkumpul. Kemudian Abah berbicara di hadapan semua santri. Hari ini tidak lama lagi pondok kita akan dimasuki harimau. Tolong semuanya bersiap agar tak ada yang celaka. Semua santri pun geger mendengar ucapan Abah. Tidak mungkin Abah berbohong. Mereka pun bersiap menghadang kedatangan harimau itu. Ada yang berjaga di gerbang, ada yang memasang jaring di batang pohon. Bahkan mereka semua sudah siap dengan senjata tajam, jaga-jaga kalau harimau ngamuk. Di sisi lain, Sukardi dan Ujang sedang beristirahat sejenak di sebuah musola yang mereka lewati. Sudah setengah hari mereka berjalan. Jarak tempuh menuju rumah Abah pun sudah semakin dekat. Sekitar 1 jam lagi dari musola itu. Mereka pun melaksanakan wudhu dan sholat berjamaah di musola itu. Seusai sholat berjamaah, ketika Sukardi akan memulai perjalanannya lagi, Ujang menepuk-nepuk tangan Sukardi sambil berkata, "Pak, tadi waktu Ujang sedang berwudhu, Ujang diajak ngobrol sama kakek-kakek." "Oh, terus kamu ngobrol apa?" "Katanya kalau Ujang mau melanjutkan perjalanan, Bapak nggak boleh ikut. Dari sini sampai pondok Ujang harus jalan sendiri." Sukardi kaget mendengar ucapan Ujang. Sambil menatap Ujang, Sukardi bertanya penasaran, "Kamu kenal nggak sama kakek itu?" "Ujang nggak kenal, Pak. Cuma pas kakek itu mau pergi, dia nitip pesan. Katanya tolong sampaikan salam Abah Gufron untuk Bapak." Sukardi kebingungan. Di satu sisi ia yakin bahwa itu memang Abah Gufron. Tapi di satu sisi ia juga tak tega membiarkan Ujang berjalan sendiri melewati hutan sampai ke pondok Abah. Mengingat hutan yang mereka lewati sering dilewati oleh binatang buas juga. "Nak, seandainya Bapak antarkan kamu sampai sini saja, kamu berani tidak melanjutkan perjalanan?" Tanpa ragu Ujang menjawab, "Berani, Pak. Tadi kakek itu memberi Ujang cincin. Katanya kalau ada yang menghalangi di jalan, Ujang tinggal menunjukkan cincin itu." Kata Ujang sambil menunjukkan cincin yang sudah ia kenakan. Sukardi fokus sekali mendengar penjelasan Ujang. Hingga akhirnya setelah meyakinkan dirinya, Sukardi pun memutuskan untuk mengantarkan anaknya sampai di situ saja. Kemudian Sukardi pun mengarahkan Ujang terus menyusuri jalan ke arah barat sampai menemukan surau. Ujang memang anak yang mudah diarahkan karena kecerdasannya. Jadi ia tak kesulitan menghafalkan jalan yang diarahkan oleh bapaknya.
Perbekalan dan tas berisikan pakaian diserahkan pada Ujang. Bapak dan anak itu pun berpisah. Dalam perjalanan, Ujang tak henti bersolawat. Suaranya menggambarkan kegembiraan karena akan bertemu dengan sosok guru. Lelah dan jarak tempuh sudah tak jadi soal. Ketika sampai di suatu rawa, seekor ular bertubuh besar terlihat menghalangi jalan yang akan dilalui Ujang. Perlahan Ujang mendekati ular itu. Kemudian Ujang berkata pada ular itu sambil menunjukkan cincin pemberian kakek-kakek di musola tadi. "Hai ular, bisakah kau minggir dari hadapanku? Karena aku ingin pergi ke rumah Abah Gufron." Mendengar perintah Ujang, ular itu pun menuruti permintaan Ujang begitu saja. Luar biasa memang. Cincin itu seolah menjadi kekuatan sendiri untuk Ujang dan berani menghadapi ular besar itu. Setelah berjalan begitu lama, sampailah Ujang di sebuah surau yang digambarkan bapaknya. Sepertinya ini surau yang bapak maksud. Di sana terlihat para santri yang sedang berjaga di depan gerbang pondok. Namun ketika Ujang mengucapkan salam di depan gerbang, tiba-tiba dari dalam surau ada yang berteriak, "Harimau! Kepung harimaunya!" Seketika seluruh santri yang sedang berjaga pun langsung mengeluarkan senjatanya masing-masing. Ada yang memegang parang, golok, sampai kampak. Padahal tak ada satupun harimau yang terlihat. Ujang yang melihat para santri mengeluarkan senjata tajam pun lari ketakutan. Perbekalan dan pakaiannya ia tinggalkan karena panik. Sampai tak sadar Ujang pun tersesat ke dalam hutan. Ia memanjat pohon untuk bersembunyi, padahal tak ada yang mengejarnya. Waktu semakin sore, dalam benaknya Ujang ingin sekali turun karena tak mungkin ia bertahan di atas pohon sampai larut malam. Setelah nafasnya sudah tenang dan rasa takutnya mulai mereda, akhirnya Ujang pun turun dari pohon dan berjalan ke arah pondok. Tiba di depan gerbang, Ujang mengucapkan salam lagi. "Assalamualaikum." Dari dalam surau terdengar suara menjawab salam dengan nada marah. "Waalaikumsalam. Mau apa kau datang ke sini, anak kecil?" "Saya ingin bertemu Abah Gufron," kata Ujang yang gugup. Tak lama kemudian keluarlah Abah Gufron. Kemudian memanggil salah satu santri dan memarahinya. "Kenapa kau biarkan harimau ini masuk? Apa kamu mau celaka?" Si santri tertunduk penuh kebingungan. Harimau mana yang Abah maksud? Sementara di situ hanya ada Abah dan anak kecil. Kemudian Abah mengusap mata si santri itu. Dan saat membuka matanya kembali, betapa terkejutnya si santri saat melihat di belakang Ujang terlihat sosok harimau besar seukuran surau Abah. Taring yang menancap di mulutnya pun lebih besar dan tajam dibanding katana. Abah meminta santri itu untuk menutup matanya kembali. Lalu Abah meniup muka si santri. Seketika harimau itu pun tak terlihat lagi oleh si santri. Kemudian Abah menyuruh santri itu kembali ke kamar dan melupakan apa yang ia lihat. Setelah pertemuan itu, akhirnya Ujang pun diperbolehkan masuk ke surau Abah. Di dalam surau, Ujang menyampaikan keinginannya untuk menimba ilmu pada Abah. Tapi ternyata hal itu tidak semudah daftar di sekolah umum. Abah memberikan syarat pada Ujang jika ingin menimba ilmu di surau Abah. Syaratnya adalah Ujang harus menaklukkan harimau tak kasat mata yang mengikutinya kemanapun Ujang pergi. "Bagaimana caranya, Bah?" kata Ujang penasaran. Abah memerintahkan Ujang untuk berpuasa selama 7 hari dan membaca wiridan yang diberikan Abah setiap sholat 5 waktu. Tak hanya itu, Abah juga memerintahkan Ujang untuk tidak memakan yang bernyawa selama berpuasa. Ujang pun patuh pada perintah Abah. Hari pertama sampai hari kelima semua berjalan lancar-lancar saja. Namun saat memasuki hari ke-6, ketika Ujang sedang duduk sila membaca wirid, tanpa diduga harimau itu menampakkan wujudnya di hadapan Ujang. Seketika Ujang panik dan takut diterkam harimau itu. Saat akan berdiri, tiba-tiba Abah menepuk pundak Ujang dari belakang dan menahannya untuk tetap duduk sila. Di situ Abah menjelaskan pada Ujang bahwa itulah harimau yang harus ditaklukkan Ujang bila ingin menimba ilmu dengan Abah.
Bagaimana kau bisa menimba ilmu dengan Abah? Sama harimau saja kau ketakutan, kata Abah memarahi Ujang. Harimau itu tiba-tiba membuka mulutnya seolah menunjukkan keganasannya di hadapan Ujang. Tapi kemudian Abah menyuruh harimau itu diam karena mengganggu pembicaraannya dengan Ujang. Entah kenapa harimau itu nurut begitu saja pada Abah. Sikapnya berubah seperti sudah jinak. Ujang yang masih ketakutan diperintah untuk tenang dan melanjutkan wiridannya. Setelah Ujang terlihat mulai tenang, Abah bicara pada harimau itu untuk tidak mengganggu Ujang dulu. Kalau kau ingin mengambil raga ini, kembali saja besok, kata Abah mengusir harimau itu. Saat harimau itu sudah menghilang, Ujang pun selesai membaca wirid. Langsung saja Ujang menanyakan tentang asal-usul harimau yang mengikutinya selama ini. Abah pun menjelaskan bahwa harimau yang mengikutinya itu adalah jelmaan khodam yang diwariskan turun-temurun dari leluhur Ujang. Ternyata Sukardi yang tak lain Bapak Ujang adalah keturunan jawara besar pada zaman penjajahan Belanda. Konon, dulu para jawara yang memiliki ilmu kanuragan ikut membela tanah air dengan tangan kosong. Cara mereka melawan penjajah adalah dengan kekuatan batin atau khodam. Seperti halnya dengan Buyut Sukardi, harimau jelmaan khodam yang kini mengikuti Ujang adalah kekuatan yang digunakan melawan penjajah. Jurus yang digunakan Buyut Sukardi selalu melakukan serangan tanpa kontak fisik. Saat berduel, badan lawannya tiba-tiba akan robek dengan sendirinya. Mungkin karena diterkam harimau tak kasat mata itu. Setelah mendengar penjelasan Abah tentang asal-usul harimau itu, Ujang kemudian bertanya pada Abah, "Jika harimau itu adalah warisan leluhurku, bukankah dia akan melindungiku?" Abah kemudian menjelaskan lagi bahwa setiap khodam yang diwarisi leluhur akan memberikan potensi baik dan jahat pada raga yang diikutinya. Maka dari itu, Ujang harus menaklukkan harimau itu untuk menghilangkan aura jahat pada dirinya. Besok, kau akan menghadapi harimau itu sendiri. Caranya, saat berbuka kau hanya boleh minum 1 gelas air. Kemudian melanjutkan wiridmu tanpa makan dan tidak boleh tidur sampai fajar terbit. Jika kamu bisa melewati tantangan terakhir itu, maka harimau itu akan patuh dengan sendirinya. Pungkas Abah kemudian pergi meninggalkan Ujang. Keesokan harinya, saat azan maghrib terdengar, Ujang pun berbuka hanya dengan segelas air, lalu melanjutkan puasanya sesuai perintah Abah. Ujang pun melanjutkan wiridan dan tak tidur hingga ujung malam. Selama proses wirid di malam hari, Ujang duduk sila di atas sejadah dengan mata terpejam dan tasbihnya terus berputar. Saat waktu menunjukkan pukul 1 malam, tiba-tiba terdengar suara ribut dari tempat Ujang duduk sila. Seketika para santri yang masih terjaga mendekati surau itu. Betapa kagetnya mereka saat melihat Ujang sedang melayang di atas sajadah sambil duduk sila. Lalu tiba-tiba dari luar Abah mengusir para santri untuk meninggalkan surau. "Jangan ganggu Ujang, ia sedang bertarung dengan dirinya sendiri," kata Abah. "Baik Bah." Para santri pun manut pada Abah dan segera meninggalkan surau dengan ribuan pertanyaan dalam benaknya. Menjelang fajar, Ujang sudah tidak lagi melayang. Posisinya sudah normal dan tetap dalam keadaan duduk sila dengan mata yang masih terpejam. Ketika azan berkumandang, Abah menepuk pundak Ujang dan menyuruh Ujang untuk membuka matanya. Ujang pun membuka matanya, namun saat matanya dibuka, bola mata Ujang berubah menjadi merah pekat, seperti warna darah yang membeku. Lalu Abah meminta Ujang mengikuti ajian yang dibacakan Abah. Saat ajian itu dibacakan, tiba-tiba Ujang muntah darah. Dan dari darah itu ditemukan sebuah batu delima. Ternyata selama ini terdapat batu delima di tubuh Ujang. Itulah yang membuat raganya diikuti oleh harimau itu. Setelah batu delima itu keluar, mata Ujang pun kembali normal. Abah pun menjelaskan pada Ujang bahwa Ujang sudah berhasil menaklukkan harimau tak kasat mata itu. Namun demikian, untuk sementara waktu, Abah akan menyimpan batu delima itu agar harimau tak kasat mata itu tak mengganggu Ujang dulu.
Ujang baru saja memulai perjalanannya di dunia pesantren. Masih banyak hal yang harus ia pelajari. Begitulah kisah Ujang bertemu dengan Abah Gufron. Kelak saat Ujang sudah dianggap mampu mengendalikan hawa nafsunya, Abah akan menyerahkan kembali khodam harimau itu pada Ujang. Dan saat mereka bersatu kembali, bukan hanya dari kalangan manusia yang akan ketakutan, sebagian penduduk dari bangsa jin pun akan merinding saat berhadapan dengan Ujang. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga terhibur. Salam Tilas Tapa.